budal gumuruh saking tengahing samudra. Sebenarnya Mangir sendiri adalah nama sebuah tanah perdikan, sedangkan nama asli Ki Ageng Mangir adalah Ki Ageng Wonoboyo yang menjadi tokoh lokal pada tanah perdikan di Mangir. Ki Ageng Wonoboyo adalah cucu Bri Kertabumi atau Prabu Brawijaya V, anak dari Lembu Misani yang melarikan diri ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Menyebut nama Mangir tak bisa dipisahkan dari nama Pembayun, putri kesayangan Panembahan Senopati Mataram. Pembayun yang dijadikan penjerat umpan cinta Mangir sebagai musuh Mataram akhirnya justru menjadi istri tercinta Ki Ageng Mangir. Dengan menyamar sebagai penari ledek, pengamen keliling, hati Ki Ageng Mangir yang kokoh seketika bertekuk lutut dalam pelukan cinta Pembayun. Itulah kisah Ki Ageng Mangir, kisah hati yang semula musuh akhirnya menjadi denting dawai cinta asmara Mangir dan Pembayun. Kisah Mangir adalah kisah kekuasaan sekaligus kisah tragedi asmara. Karena dua hal alasan itulah tokoh Mangir adalah menjadi sangat misteri, bagai teka-teki sejarah. Akhir hidupnya Ki Ageng Mangir mengundang derai air mata, sebuah percintaan tanah Jawa yang sangat mengharukan, karena jiwanya harus pergi meninggalkan raga atau mati lantaran asmara dengan Pembayun, putri dari musuh bebuyutan, yaitu Panembahan Senopati. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan menonton kisah denting dawai cinta Mangir Pembayun, saya sarankan Anda untuk menonton video saya sebelumnya yang berkaitan dengan kerajaan Mataram. Silsilah keturunan Panembahan Senopati Danang Sutawijaya, Kerajaan Pajang beserta rajanya. Kisah Wahyu Keprabon Gagak Emprit, Kiai Setan Kober Kegagahan Lelaki Jawa, perlawanan rakyat Madiun kepada Mataram. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah mensubscribe channel saya ini sehingga menjadi semakin berkembang. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar, serta perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mohon koreksinya silahkan Anda tulis di kolom komentar. Terah Mangir ini dalam babat diceritakan berasal dari Brawijaya V atau Bri Kertabumi yang berputra Lembu Misani. Ketika prahara melanda Majapahit, 117 dari keturunan Bri Kertabumi berpencar ke penjuru Nusantara, termasuk Lembu Misani. Lembu Misani ini melarikan diri dari Majapahit ke arah barat bersama istrinya,
tepatnya ke wilayah Wonoboyo, Gunung Kidul. Kemudian dia mempunyai seorang putra yang diberi nama Ki Wonoboyo. Alam Bumi Sani meninggal di daerah Gunung Kidul. Kemudian Ki Wonoboyo inilah yang kemudian tinggal di Mangir dan membabat tanah Mangir, sehingga ia terkenal dengan nama Ki Ageng Mangir Wonoboyo I. Ki Ageng Mangir Wonoboyo I menikah dengan Putri Demang Yuwono dan menurunkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo II. Mangir I juga mempunyai istri Selir, putri dari Demang Jaligong. Dari perkawinan ini lahirlah seorang putra bernama Baru Klinting. Dalam cerita rakyat dipercaya bahwa Ki Bagus Baru Klinting adalah naga yang berwujud menjadi tombak pusaka. Tetapi apabila dinalar, tentulah hal ini menjadi muskil. Perkawinan Ki Ageng Mangir I dengan Roro Jaligong tentu saja melahirkan seorang bayi manusia, bukan ular. Memang cerita dalam babat atau cerita tutur sering berisi hal-hal yang tidak wantah. Banyak dibumbui cerita-cerita yang berbau mitos, sandi, sanepo, atau perumpamaan, atau teka-teki, dan legenda, sehingga cukup sulit diterima nalar begitu saja. Misteri Ki Bagus Baru Klinting sampai sekarang ini masih kontroversial. Sebagian orang meyakini bahwa dia adalah benar-benar naga. Akan tetapi sebagian orang percaya bahwa Ki Bagus Baru Klinting adalah benar-benar manusia biasa. Jadi Baru Klinting adalah saudara seayah lain ibu dengan Ki Ageng Mangir II. Ki Ageng Mangir II sendiri menikah dengan putri Ki Demang Paker dan menurunkan atau berputra Ki Ageng Mangir III. Awal kisah Mangir bermula dari terjadinya perubahan kekuasaan di tanah Jawa. Tenggelamnya kekuasaan Sultan Hadiwijaya di Kerajaan Pajang dan digantikan cahaya kekuasaan Panembahan Senopati di Keraton Mataram, menerbitkan cita-cita besar. Mataram seperti halnya Nusantara gemilang di zaman Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Cita-cita Mataram pada benak Panembahan Senopati sebagai pemula kerajaan Mataram Islam mengharuskan banyak tokoh bupati di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur seperti Bupati Pati, Jepara, Kudus, Tuban hingga Belambangan di ujung timur Jawa ini haruslah tunduk di bawah Panji Mataram. Begitu pula tanah perdikan di desa Mangir dengan pimpinan tokoh lokal yang sangat berpengaruh dan sakti yang oleh masyarakatnya disebut Ki Ageng Mangir harus tunduk kepada Mataram. Tanah perdikan Mangir sendiri bukan wilayah yang baru saja muncul. Tanah perdikan yang merupakan wilayah yang dibebaskan membayar pajak telah ada sejak pemerintahan Majapahit. Perdikan Mangir saat itu di bawah Ki Ageng Wonoboyo yang kemudian dikenal dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo I. Setelah Ki Ageng Pemanahan bersama Danang Sutawijoyo berhasil mengalahkan Aryo Penangsang dari Kabupaten Jipang Panolan, Sultan Hadiwijaya berkenan memberikan alas Mentauk yang juga menjadi tanah perdikan di bawah pimpinan Ki Ageng Pemanahan yang kemudian dikenal dengan nama Mataram. Kadipaten Mataram inilah
yang kemudian menjadi kerajaan Mataram setelah kerajaan Pajang surut dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya. Bersamaan dengan cita-cita Mataram, di bawah Panembahan Senopati, tidak jauh dari ibu kota Mataram yang pada waktu itu berada di Kota Gede, Kadipaten Mangir masih bersifat istimewa sebagai daerah perdikan, daerah merdeka. Tentu saja ini tidak bisa dibiarkan untuk terwujudnya Mataram. Mangir harus tunduk di bawah Senopati Sutowijoyo. Dengan niat menguasai seluruhnya tanah Mataram, Ki Ageng Pemanahan ingin menaklukkan Mangir yang diteruskan oleh keturunannya, yaitu Sutowijoyo atau Panembahan Senopati, yang selanjutnya mendirikan keraton di Kota Gede atau Sargede. Pertempuran demi pertempuran pun tak terelakkan lagi. Namun Panembahan Senopati tak kunjung berhasil melumpuhkan Ki Ageng Wonoboyo yang mempunyai senjata sangat sakti, yaitu tombak baru klinting. Meski kekuasaan perdikan Mangir telah beralih pada keturunan Ki Ageng Wonoboyo I sampai dengan Ki Ageng Wonoboyo III, prinsip merdeka dan tak mau menyembah Senopati tetap kukuh tertanam di darah Ki Ageng Mangir III. Tetapi mengapa kemerdekaan perdikan Mangir berlangsung lama hingga 4 generasi? Karena Ki Ageng Mangir memiliki pusaka yang sangat sakti yang disebut Kiai Baru Klinting. Agaknya pusaki andalan Mataram yang disebut Kiai Pleret tak mampu mengalahkannya. Di samping itu, Mangir juga mempunyai prajurit yang tangguh yang siap menjaga tanah Mangir. Panembahan adalah seorang pemimpin, guru, dan panutan masyarakat. Ia membimbing masyarakat dengan kebudayaan yang luhur penuh pengabdian, yaitu memayu hayuning buwono. Dikisahkan dalam memperhatikan wilayah kekuasaannya di Mataram, sang Panembahan Senopati telah mendengar bahwa di bumi Mangir yang tidak jauh dari istana Mataram, Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak mau tunduk kepada kekuasaan Mataram. Alasan yang menjadi dasar Ki Ageng Mangir untuk tidak mau tunduk kepada Panembahan Senopati dikarenakan alasan keyakinan keagamaan, yaitu ia tidak mau menyembah sesama manusia atau makhluk ciptaan Tuhan, seperti katanya dalam tembang sebagai berikut: Pan Allah kang anderbeni bumi, aku suwito ing Allahunga ta'ala, orang ngawula Senopati, jer padha titahing pangeran. Bukankah Allah yang memiliki bumi? Aku menghamba kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Senopati, sebab sesama makhluk Tuhan. Alasan kedua Ki Ageng Mangir ingin mempertahankan tanah warisan nenek moyangnya, karena nenek moyangnya telah membuka tanah dengan susah payah tanpa bantuan orang lain. Alasan ketiga, Ki Ageng Mangir merasa lebih dahulu berkuasa di Mangir, merasa berada di pihak yang benar, dan merasa kuat menghadapi Senopati. Alasan-alasan penolakan Ki Ageng Mangir yang masih muda itu juga telah diketahui oleh Panembahan Senopati dan para penasehatnya, yaitu Ki Jurumertani dan lainnya. Sang Panembahan Senopati mencari cara terbaik untuk menundukkan Mangir. Di luar pengalamannya yang pernah dilakukannya ketika menjadi prajurit muda di Pajang, sang Panembahan Senopati bersama ayahandanya Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Jurumertani pernah menyelesaikan peristiwa pembangkangan yang dilakukan oleh Arya Penangsang
Adipati Jipang Panolan, tetapi tidak untuk Mangir. Begitu sang Panembahan Senopati berkata dalam hatinya, Mangir akan diperlakukan dengan cara tersendiri yang lebih berbudaya dan manusiawi. Akhirnya ditempuhlah jalan. Putri Pembayun, putri kesayangan Panembahan Senopati, bersedia menjadi duta untuk menyelesaikan dan menundukkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir III, yaitu dengan menyamar menjadi Kledek. Para kerabat kerajaan Mataram telah mengetahui bahwa Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan para kakeknya adalah kerabat Majapahit. Oleh karena itu harus diselesaikan dengan damai. Rombongan kesenian yang berangkat menuju Mangir terdiri dari para punggawa terkemuka negeri Mataram. Adipati Martoloyo sebagai dalang Sandiguno siap memimpin misi rahasia itu, dibantu Ki Joyo Supanto sebagai penabuh, Ki Sandi Sasmito dan Ki Surodipo sebagai pengendang, tak perlu berganti nama. Sedangkan Retno Pembayun yang menjadi Waranggono sekaligus anak Ki Dalang dikawal oleh seorang bupati wanita yang bernama Nyai Adisara. Rombongan itu membawa peralatan gamelan, wayang, dan porowiyogo yang cukup banyak. Tugas menjadi kledek pemikat hati Mangir diawali mandi di sebuah sendang yang bernama Sendang Kasihan, yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Kasihan, Bantul. Asal mula Sendang Kasihan dikisahkan. Dalam pengembaraannya, Raden Mas Said atau lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, di tengah perjalanan ditemui sosok misterius yang memberi petunjuk pada beliau. Sosok misterius itu pada intinya memberikan pesan agar Kanjeng Sunan Kalijaga lebih memperdalam ilmu agamanya. Selain itu, sosok itu juga memberi sebuah tongkat sakti pada Kanjeng Sunan. Tongkat itu bisa digunakan jika suatu saat sangat dibutuhkan. Ketika Sunan Kalijaga sampai di daerah yang kering, beliau ingin wudhu untuk sholat dan tidak ditemukan air. Lalu beliau teringat dengan tongkat pemberian sosok waktu di perjalanan itu. Akhirnya beliau berdoa memohon kepada Allah dan kemudian menancapkan tongkat itu ke tanah. Doa Sunan Kalijaga dikabulkan oleh Allah. Dari bekas tancapan itu keluar mata air yang bersih untuk wudhu. Balutan suasana pedesaan nan asri dan tenang dengan keramah tamahan penduduknya menambah daya tarik mata air yang tidak pernah surut sejak memancar pertama kali pada abad ke-15. Tapi dulu baru berupa mata air, belum berwujud sendang seperti saat ini. Dikisahkan karena kewaskitoan dari Ki Juru Martani yang mengetahui bahwa ada sendang peninggalan Sunan Kalijaga. Sebelum berangkat, Pembayun dan rombongan diminta mandi di sendang itu. Konon katanya setelah mandi di sendang itu, wajah Sekar Pembayun yang cantik menjadi semakin cantik, hingga menimbulkan daya pikat yang luar biasa. Tragisnya, dalam perjalanan kisah memikat hati Mangir, ternyata tidak hanya Mangir yang jatuh cinta, tapi Pembayun ternyata juga jatuh cinta kepada Mangir. Dalam perjumpaan dengan Mangir, saat ditanya perihal orang tuanya oleh Mangir, Pembayun menjawab
Dia adalah anak dari Mbok Rondo Kasihan. Itulah pertama kali nama Kasihan disebut, yang kemudian menjadi nama Sendang dan nama daerah di sekitarnya. Nama Sendang Pengasihan timbul karena sesaat setelah Sekar Pembayun mandi di Sendang, muncul daya pikat Pembayun seperti Pengasihan. Kini, seturut perjalanan waktu terkait kisah Sekar Pembayun itu dan adanya keyakinan yang hidup bahwa air Sendang itu membawa keberuntungan, makin lama makin banyak orang yang datang. Dalam perjalanan, rombongan kesenian Kledek itu akhirnya telah sampai di Kademangan Mangir. Di Kademangan Mangir memang sedang merayakan mertidusun, yaitu menyambut pepanenan hasil pertanian yang diadakan setiap tahun. Tidak menyangka jika ada rombongan kesenian dari luar desa, tentu saja Ki Ageng dapat menerima kedatangan mereka dengan senang hati. Tontonan itu pun segera digelar sehingga seluruh Kademangan Mangir menjadi hingar-bingar. Ki Ageng Mangir yang masih berjaka akhirnya terpikat akan kecantikan Sang Waranggono yang duduk di belakang Ki Dalang Sandiguno. Selesai mendalang, mereka dijamu di dalam rumah Ki Ageng. Rumah itu memang sepi karena memang Ki Ageng belum berkeluarga. Belum ada wanita yang mampu menundukkan hatinya. Tetapi ketika melihat Sang Waranggono yang konon putri Ki Dalang Sandiguno, hatinya berbicara lain dan sepertinya mulai tumbuh benih-benih cinta. Ki Ageng Mangir terkena panah asmara dan ingin melamar Sang Ayu untuk menjadi istrinya. Keduanya dinikahkan dan direstui untuk menjadi suami istri. Retno Pembayun dengan sepenuh hati telah rela untuk menjadi Nyai Ageng Mangir Wonoboyo. Dengan pernikahan itu sesungguhnya bumi Mangir dikatakan telah menjadi bagian dari istana Mataram. Sejarah Mangir mengisahkan siasat perkawinan itu membawa hasil. Ki Ageng Mangir akhirnya benar-benar jatuh dalam denting dawai cinta asmara Pembayun. Begitu pula Pembayun juga jatuh dalam pelukan asmara lelaki gagah, tampan dan kesatria, yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo III. Keduanya dimabuk asmara hingga Pembayun mengandung benih mangir. Bunga-bunga cinta semakin harum semerbak di bumi Mangir. Kedua pengantin baru itu pun seolah mabuk dalam asmara. Dalam babat diceritakan bahwa tombak Kiai Baru Klinting senantiasa disanding oleh Ki Ageng Mangir. Bahkan setiap Ki Ageng Mangir berdekatan dengan Pembayun, tombak ini bersuara berkokok. Apa yang disuarakan tombak ini sebenarnya dapat dipandang sebagai simbol bahwa Ki Baru Klinting memperingatkan agar Ki Ageng Mangir selalu berhati-hati terhadap Pembayun. Tidak aneh kalau kemudian pada gilirannya bahwa tombak Kiai Baru Klinting ini dibungkam oleh Pembayun dengan kembennya. Pelumpuhan itu dilakukan dengan membungkam bilah tombak tersebut dengan kemben milik Pembayun. Beberapa bulan setelah Putri Pembayun menjadi istri Ki Ageng Mangir,
Suatu malam sebelum tidur, Putri Pambayun bercerita kepada suaminya, Ki Ageng Mangir, bahwa sebenarnya ia adalah putri Panembahan Senopati Raja Mataram. Seketika sontak Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak mengira bahwa istrinya itu adalah Sekar Kedaton Kerajaan Mataram. Ia tidak pernah tunduk kepada Panembahan Senopati, namun kenapa bisa menjadi menantu penguasa Mataram? Ki Ageng masih bertanya-tanya dengan penuh keraguan, namun toh pupus dengan keyakinan bahwa semuanya itu telah menjadi suratan takdir yang maha kuasa. Benih-benih cinta tetap mekar dan bersemi di hati keduanya. Mereka berdua insan yang saling mencintai. Cinta mereka berdua mengalahkan segalanya. Tetapi untuk menghadapkan sembah kepada mertuanya di Mataram, harga diri dan pesan wanti-wanti kakek moyangnya selalu saja mengganggu pikiran Ki Ageng Mangir. Kemandirian desa Mangir harus diteruskan tanpa mengekor kepada kekuasaan lain, apalagi Mataram. Tidak ada ketundukan tanpa kesadaran dan keikhlasan. Ketika itu Ki Ageng Mangir benar-benar dalam kebimbangan. Nyai Ageng Mangir alias Retno Pambayun tak habis-habisnya merayu sang suami untuk segera menghadap ayahanda di Mataram. Ki Ageng berpikir sungguh-sungguh untuk mengambil sikap yang terbaik. Apakah maksud sesungguhnya dari seorang putri Panembahan Senopati sehingga mau menjadi Nyai Ageng Mangir? Sehingga benih cinta darinya sungguh bersemi di dalam kandungan sang putri yang semestinya masih bermanja-manja di istana Kaputren. Demikianlah suratan takdir sudah terjadi. Ki Ageng Mangir Wonoboyo harus bertanggung jawab menghadapi kenyataan yang terjadi. Hingga akhirnya ia telah siap menghadapi kenyataan yang terjadi itu. Ia telah siap untuk menghadap mertuanya, sang Panembahan Senopati di Mataram. Tetapi kewibawaan Mangir tak boleh sirna. Para pemuda Mangir harus ikut, dan tombak pusaka Kiai Baru Klinting harus dibawa. Ia pun akan menghadap Panembahan Senopati sebagai seorang kesatria yang memiliki harga diri dan martabat yang sama, karena di bumi Mangir sudah tidak ada lagi sembah menyembah dan kasta-kasta. Selanjutnya Ki Ageng Mangir menuruti permintaan istrinya untuk segera pergi ke istana. Mendengar hal itu, para kerabat keraton Mataram telah mempersiapkan upacara penyambutan yang lazimnya disebut ngunduh mantu dengan tata cara yang meriah. Perjalanan Nyai Ageng Mangir dan Ki Ageng Mangir menuju Mataram diikuti para kerabat Mangir yang cukup banyak. Dari Mangir, perjalanan menuju ke timur dan utara sampai di Keraton Mataram disaksikan orang banyak di sepanjang jalan. Kedatangan anak dan menantu itu disambut dengan gembira oleh raja dan perangkatnya, sebagaimana adat Jawa terutama adat Mataram dalam mengunduh mantu pastinya disambut dengan kegembiraan serta kemeriahan oleh keluarga kerajaan Mataram. Namun ada aturan bahwa siapapun yang akan menghadap raja tidak diperkenankan membawa senjata. Maka tombak Kiai Baru Klinting yang dikenal sakti dan selalu berada di tangan Ki Ageng Mangir diserahkan kepada pengawal kerajaan.
Hal ini sebenarnya sudah menjadi kegelisahan tersendiri bagi Ki Ageng Mangir. Namun hatinya tetap teguh karena bagaimanapun juga ia harus sungkem kepada ayah mertua demi cintanya pada Pembayun. Karena cintanya Ki Ageng Mangir terhadap Pembayun, maka Ki Ageng Mangir bersedia diajak ke Mataram untuk sowan serta sembah sungkem kepada Panembahan Senopati Raja Mataram yang tak lain adalah bapaknya Pembayun, mertuanya Ki Ageng Mangir sendiri. Kedatangan Ki Ageng Mangir ke Mataram sekaligus menghantarkan nyawanya, dan Ki Ageng Mangir meninggal dunia. Banyak versi yang menceritakan tragedi meninggalnya Ki Ageng Mangir sehingga membuat kesedihan yang mendalam. Demi cintanya pada sang istri yaitu Pembayun, Ki Ageng Mangir rela melakukan apa saja, bahkan sampai kehilangan nyawanya sendiri. Putri Pembayun menangis memeluk erat tubuh suaminya yang tergeletak telah wafat itu. Diciuminya tubuh Ki Ageng Mangir. Pembayun menyesali kunjungannya kepada Panembahan Senopati. Bagi Pembayun, Ki Ageng Mangir adalah cinta sejatinya, dan desa Mangir adalah tanah rakyatnya yang mengabdi kepadanya.